Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin dengan NIM 2203010139. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada kas untuk memenuhi UAS Manajemen Keuangan 2. Presentasi ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Tita Deitiana. Tujuan dari penelitian itu yaitu mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan pembayaran dividen. Nah, pentingnya kebijakan dividen itu yang pertama yaitu melibatkan pemegang saham dan manajemen, yang kedua menyeimbangkan kepentingan dividen saat ini dan pertumbuhan masa depan. Nah, kemudian faktor yang diteliti ada DER, yaitu debt equity ratio, yang kedua yaitu EPS atau earning per share, yang ketiga yaitu price earning ratio, yang keempat yaitu ROA yaitu return of asset, yang kelima yaitu CR atau current asset ratio, yang keenam yaitu NPM atau net profit margin, yang ketujuh yaitu ITO atau inventory turnover, yang terakhir yaitu ROE atau return of on equity. eh, Data yang digunakan yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan manufaktur dan non manufaktur atau selain bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dari tahun 2003 hingga 2007. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang membayar dividen tunai secara berurut-urut, menyediakan laporan keuangan lengkap dan terdaftar di BEJ selama periode tersebut. Dalam sampel yang memenuhi kriteria adalah 21 perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen DER, EPS, PER, ROA, CR, NPM, ITO, dan ROE terhadap variabel dependent atau dividend payout ratio atau DPR. Model regresi yang digunakan adalah DPR sama dengan A tambah B1 DER, tambah B2 EPS, B3 IPR, B4 ROA, B5 CR, B6 NPM, dan plus 2 B7 itu plus B8 ROE plus plus E. Hasil penelitian atau analisis data dari jurnal yang saya temukan yaitu yang pertama itu uji multikolineralitas, yaitu hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolineralitas yang signifikan dalam model regresi. Dalam uji heteroskedastisitas, hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Koefisiensi determinasi atau adjustment R kuadrat sama dengan nilai adjustment R kuadrat sebesar 0,216 atau menunjukkan bahwa 21,6% variasi dalam pembayaran dalam dividend payout ratio atau DPR. Dalam ini dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Sedangkan 78,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sementara dalam hasil pengujian hipotesis didapatkan untuk H1 yaitu debt equity ratio atau DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR yang sejumlah 0,334. Yang H2-nya earning per share atau EPS berpengaruh signifikan terhadap DPR yaitu 0,0. Yang ketiga itu price earning ratio atau PER berpengaruh signifikan terhadap DPR. Yang keempat itu return of asset atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Yang kelima yaitu H5 current ratio ya tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR atau sejumlah 0,762. Yang keenam yaitu H6 net profit margin atau NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR yaitu sebesar 0,164. Yang H7 yaitu inventory turnover atau ITO tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR atau sebesar 0,119. Harapannya itu return of equity yaitu ROE atau ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR atau sebesar 0,609.
Kesimpulan yang saya sampaikan dari analisis jurnal eh, yang itu berdasarkan hasil penelitian dapat saya simpulkan earning per share atau EPS dan price earning ratio atau PER memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen cash. Dividend equity atau DER, return of asset atau ROA, current ratio atau CR, net profit margin TPM, inventory turnover atau itu, dan return of equity atau ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen cash. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi UAS UAS berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Tita Deitiana. Terima kasih.